sekali lagi saya katakan bahwa memang iman Kristen dan iman Yesus itu berbeda. Iman orang Yahudi tentang Yesus memang berbeda. Intinya Kristen, Yesus itu Tuhan, dah selesai. Maka semua upaya akan dikerahkan. Semua upaya, semua kekuatan, semua dalil, semua dahli, semua instrumen akan dipakai untuk menuhankan Yesus. Tapi maaf sekali lagi, Yesus mempersaksikan dirinya bukan Tuhan. Di mana itu? Ketika ditanya oleh Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah manusia Yesus, manusia yang berasal dari kota Nazaret. Jadi silakan dengan konsep saudara kita hargai, itu iman saudara kok. Kita nggak ada. Tapi di sini kita mengedukasi bahwa Kristen memang mempertuhankan Yesus dengan berbagai macam upaya untuk menjadikan ia Tuhan. Akan tetapi musuh beratnya bukan Bang Suma, musuh beratnya adalah Yesus. Saudara dokter tadi mengatakan bahwa Yesus, Bapak melakukan ini, Bapak mengutus malaikat, Yesus juga mengutus malaikat. Yesus membangkitkan, Tuhan membangkitkan orang mati, Yesus juga membangkitkan orang mati. Tuhan Bapa kemudian membuat orang lumpuh berjalan, Yesus juga. Tuhan mengirim malaikat, Yesus juga. Tapi maaf, Yesus mengatakan apa? Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian seorang dokter, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, pekerjaan supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ini kesaksian Yesus. Dia utusan. Dia bukan utusan PBB, bukan utusan presiden. Dia utusan pencipta langit dan bumi. Backingannya adalah Sang Khalik yang membacking Yesus itu. Apakah Yesus bisa membangkitkan orang mati tanpa ada mukjizat yang diberikan oleh Tuhan? Tak bisa. Apakah Yesus bisa melakukan sesuatu apapun dari dirinya tanpa ada bantuan Tuhannya? Tak bisa. Kok bisa gitu? Ya Yesus yang mengakui kok. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku aku tidak bisa. Tapi aku bisa membangkitkan orang mati karena Bapa. Karena aku ini utusannya. Makanya dia bersaksi. Yohanes 5 nomor 36. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya seorang dokter. Segala pekerjaan yang diserahkan, coba, diserahkan Bapa kepadaku supaya aku mengerjakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Cakupannya sederhana kok. Yang disebutkan oleh Pak Dokter tadi, menghidupkan orang mati, mengutus malaikat, mengutus Roh Kudus, mengini mengono, menganangi mengono, semua itu bersaksi bukan Yesus Tuhan. Semua yang Pak Dokter sebutkan tadi itu bersaksi bahwa rangkaian-rangkaian apa yang Pak Dokter sebutkan itulah yang bersaksi, justru dia adalah Rasul. Subhanallah. Jadi mau kemana perginya? Mau dia dianggap Tuhan karena dia bisa membuat orang gemuk menjadi kurus, orang kurus menjadi gemuk, orang menjadi 5 kepala sekaligus, orang dan seterusnya. Itu hanya membuktikan dia wakil Tuhan. Dan memang seruannya hanya untuk Bani Israel. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, hai orang-orang Israel. Nah, Pak Dokter tidak dipanggil di sini. Wajar kalau Pak Dokter menuhankan Yesus, karena memang tidak dipanggil. Hai orang-orang Israel, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia. Itu dikatakan kan, manusia yang ditentukan Allah. Jadi dia hanya manusia yang ditentukan, dan yang dinyatakan oleh Allah kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi yang tadi Pak Dokter sebut itu membangkitkan orang mati, mengutus malaikat, mengutus Roh Kudus, berfirman, mengampuni dosa dan seterusnya. Yang Bapak sebutkan tadi itu, apa kata Kisah Para Rasul 2 nomor 2? Seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda, mengutus malaikat dan seterusnya, yang dilakukan oleh Allah.
yang dilakukan oleh Allah dengan melalui perantaraan Yesus. Yang melakukan semua itu bukan Yesus, Pak Dokter. Yesus sudah mengakui dengan lisannya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi kamu kok bisa membangkitkan orang mati? Ya itu Bapa yang melakukan melalui perantaraan aku. Aku ini hanya melakukan perintah. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku melakukan semua itu dengan perantaraan diriku lah. Kemudian yang melakukan itu adalah Sang Tuhan. Ini dalil. Ini dalil. Ini dalil. Jadi kita harus mendudukkan perkara ini pada poin yang sesungguhnya. Jangan ambil poin-poin belakangan yang seirama dengan ajaran Roma Yunani. Jangan. Tapi dudukkan perkara Yesus pada tempatnya, yaitu Bani Israel. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Nah, ini kurang apa lagi nih materi? Kurang apa lagi nih? Tidak perlu lagi kita mengambil di Ibrani, di Roma, di ini, di sini, di sana. Tidak perlu lagi. Ini yang melakukan itu semua, mengutus malaikat, membangkitkan orang mati, mengutus dan mengampuni dan seterusnya. Yang melakukan Allah, bukan Yesus. Yesus hanya perantara. Demikian, Pak Dokter, silakan.